tahu nggak apa itu akupunktur? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu saya ya cuma tusuk jarum. Mengurangi meredakan sakit. Dari video tersebut, banyak yang belum mengetahui apa itu akupunktur, apa saja manfaat akupunktur, dan bagaimana akupunktur itu bisa bekerja. Mari kita bahas tuntas di Fakta Unik Akupunktur. Seiring berkembangnya teknologi di dunia kesehatan saat ini, ada satu cabang ilmu kesehatan yang unik sejak ribuan tahun yang lalu. Dengan seiringnya waktu berkembang dengan mengikuti zaman, ilmu itu disebut akupunktur. Akupunktur adalah praktik pengobatan yang berasal dari Tiongkok yang menggunakan jarum tipis yang ditusukkan ke bagian tertentu di tubuh. Titik tersebut disebut titik akupunktur. Praktik pengobatan ini berfokus untuk menyeimbangkan aliran energi atau kekuatan hidup. Energi tersebut dikenal sebagai Qi yang diyakini melalui 14 saluran meridian dalam tubuh. Lokasi dan jumlah penempatan jarum pada prosedur akupunktur bisa berbeda-beda pada setiap pasien. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi kesehatan, tingkat keparahan, hingga jenis penyakit yang diatasi. Pada mulanya, teknik pengobatan akupunktur merupakan salah satu jenis pengobatan tradisional. Namun, seiring perkembangan dunia medis dan ilmu pengetahuan, akupunktur ini menjadi salah satu cabang ilmu kedokteran. Periode pembentukan tradisi pengobatan Tiongkok yang paling berpengaruh adalah pada masa dinasti Han, kira-kira abad kedua sebelum Masehi hingga abad kedua Masehi, dan menyebar ke Eropa dan Amerika dari abad ke-16 hingga ke-19. Sejarah penelitian akupunktur dimulai pada abad ke-18 dan berkembang pesat pada saat itu. Di masa lalu, dokter berusaha keras menerapkan akupunktur ke dalam praktik klinis, sementara para ilmuwan berfokus pada kemungkinan karakteristik titik akupunktur dan meridian. Meninjau sejarah penelitian dari masa lalu hingga sekarang, kami senang menyaksikan perkembangan akupunktur yang luar biasa ini. Akumulasi bukti bahwa akupunktur bermanfaat dalam berbagai kondisi secara signifikan. Sedangkan masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya imigran dari Tiongkok. Pada tahun 1676, seorang dokter Belanda, Willem ten Rijne, yang ditempatkan oleh VOC di Batavia menggunakan akupunktur yang dipelajarinya pada saat ia ditempatkan di Jepang pada tahun 1674. Pelayanan akupunktur pertama kali di Indonesia bermula ketika Presiden Soekarno sakit-sakitan. Beliau mendatangkan tim dokter dari Republik Rakyat Cina untuk akupunktur. Fragmen sejarah itulah pintu masuk metode pengobatan akupunktur ke Rumah Sakit Indonesia. Itu juga menjadi awal layanan akupunktur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah merasakan kepiawaian dokter Cina menusukkan jarum-jarum di sekujur tubuh, Soekarno menginstruksikan pengembangan akupunktur di Indonesia. Proyek percontohannya memang dipilih di RSCM. Sedangkan sekolah vokasi pertama milik Kementerian Kesehatan adalah Poltekkes Kemenkes Surakarta. Saya Hanung Prastia, Ketua Jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jurusan akupuntur Poltekkes Surakarta ini berdiri pada tahun 2008. Pada waktu menjadi jurusan mandiri, program studinya bertambah menjadi 2, dari Prodi D3 Akupuntur, ditambah lagi menjadi Prodi Sarjana Terapan Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Dr. Hanung Prasetya, SKP MSI, sebagai Ketua Jurusan Akupunktur mengatakan, jurusan akupunktur Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah satu-satunya jurusan akupunktur milik pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa alumni sudah tersebar di seluruh Indonesia. Menurut beberapa sumber, akupunktur mampu mengobati gangguan syaraf dan otot, meringankan sakit kepala hingga migrain dan vertigo, serta bisa meredakan rematik. Selain itu, teknik tusuk jarum ini mampu mengatasi gangguan metabolisme dan hormon. Yang paling populer adalah untuk nyeri. Nyeri. Nah, jadi nyeri, kemudian ketidakseimbangan hormonal. Hormonal. Oke, termasuk nanti
sekarang populer untuk ini apa namanya program kehamilan, termasuk gangguan reproduksi perempuan ya. Kemudian gangguan metabolik Mas, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus sekarang yang penyakitnya banyak itu bisa dibantu dengan akupunktur, terutama memperbaiki keluhan ya. Menurut tradisional Chinese medicine atau TCM, kesehatan manusia adalah hasil dari keseimbangan yin dan yang dikenal dengan qi atau energi. Ketika kita sedang sakit, dapat dikatakan yin dan yang dalam tubuh kita sedang tidak seimbang, sehingga qi atau energi pada tubuh kita terhambat. Sementara qi mengalir melalui jalur yang ada pada tubuh manusia yang disebut dengan jalur meridian. Melalui jalur inilah aliran energi atau qi tadi bisa diakses melalui 350 titik akupunktur dalam tubuh. Titik akupunktur pada tubuh kita memiliki sensitivitas atau tingkat kelistrikan yang lebih pekah dibandingkan dengan bagian tubuh yang bukan titik akupunktur. Maka dari itu, jarum akupunktur akan membantu merangsang syaraf, otot, hormon pada tubuh melalui titik tersebut untuk membawa aliran energi tadi kembali pada keseimbangannya. Secara medis, akupunktur ini merangsang titik-titik akupunktur melalui syaraf, yang mana syaraf ini menyampaikan perintah ke otak untuk memperbaiki keseimbangan tubuh kita agar kembali normal seperti sedia kala. Terapi akupunktur lebih ke mengobati pasien berdasarkan penyebab rasa sakitnya, bukan hanya keluhan yang dirasa. Dalam video ini kita telah mempelajari ilmu akupunktur yang menakjubkan, mengeksplorasi dasar-dasar ilmiahnya, dan menjelaskan beragam manfaat kesehatan yang dapat ditawarkan. Dengan landasan bukti ilmiah yang kuat dan beragam manfaat kesehatan, akupunktur menonjol sebagai terapi yang berharga untuk berbagai masalah kesehatan, mulai dari pereda nyeri dan dukungan kesehatan mental hingga peningkatan kesuburan dan mengatasi gangguan tidur. Akupunktur menawarkan pilihan pengobatan serbaguna dan berisiko rendah bagi individu yang mencari alternatif pengobatan atau pelengkap untuk tantangan kesehatan mereka. Jika Anda belum pernah mencoba akupunktur, kami menganjurkan Anda untuk mencari praktisi akupunktur terdaftar sebagai tenaga kesehatan di dekat Anda dan mencari tahu potensi manfaat akupunktur untuk kesehatan Anda. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rifki Ahmad, terima kasih.